A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli syirki wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pripun kabare jamaah sedaya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat bermuajahah di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga yang hadir semuanya Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki hal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian sirah kita. Kalau kemarin kita membahas masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hari ini kita akan lanjutkan dengan tema yang cukup sedih begitu, yaitu meninggalnya orang-orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini kita akan membahas wafatnya orang-orang yang Rasulullah cintai. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui bersama begitu beratnya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahir dalam keadaan yatim, ya, dan kemarin juga sempat kita bahas bagaimana peristiwa Rasulullah berjumpa dengan Ibunda Halimatus Sya'diyah, yang mana Rasulullah itu susah sekali, sulit sekali untuk mencari ibu susuan. Kenapa? Karena beliau adalah anak yatim. Tidak ada yang mau menyusui anak yatim saat itu, karena harapan orang wanita yang menyusui adalah untuk mendapatkan upah di zaman itu. Bapak Ibu sekalian, dan ketika Rasulullah usia 6 tahun, Rasulullah diajak ibunya untuk menjenguk makam ayahnya. Ada yang masih ingat ayah Rasulullah meninggal usia berapa? Berapa? 25, betul. Masih sangat muda. Makam ayah Rasulullah itu di Yathrib atau di Madinah. Maka ibunda Rasulullah mengajak Rasulullah mengunjungi makam ayahnya ketika Rasulullah usia 6 tahun, dan dalam perjalanan di tempat yang bernama Abwa, ibunda Rasulullah meninggal, Rasulullah usianya 6 tahun. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah diasuh kakeknya Abdul Muthalib, dan Rasulullah usia 8 tahun kakek beliau Abdul Muthalib meninggal dunia. Maka Rasulullah diasuh oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini adalah paman rasa bapak, gitu nggih. Bapak Ibu, karena Abu Thalib itu tidak sekaya kakeknya dan anaknya banyak, maka Rasulullah tidak mau merepotkan pamannya. Dari usia 8 tahun Rasulullah sudah terbiasa berdagang. Usia 12 tahun Rasulullah melakukan, 8 tahun Rasulullah sudah terbiasa mengembala kambing. 12 tahun Rasulullah melakukan perjalanan dagang ke Syam, ke Syria. Jaraknya ke Syria itu adalah 1200 km Bapak Ibu. Sedangkan Merak ke Banyuwangi itu 1033 km. Rasulullah ke Syam, ke Syria itu 1200 km. Kemudian nanti 15 tahun sudah ikut perang dan seterusnya. Dan nanti kita akan membahas bagaimana paman Rasulullah meninggal dunia, dan tidak jauh dari paman beliau meninggallah istri beliau, Ibunda Khadijah. Halo Bapak Ibu, kira-kira baru muqaddimah saja, jenengan kira-kira hidup Rasulullah itu mudah atau susah? Berat atau ringan? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Bagaimana mungkin engkau mengaku akan masuk surga? Bagaimana mungkin engkau merasa dirimu akan masuk surga? Walamma ya'tikum
mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal Allah belum memberikan kita ujian sebagaimana orang-orang sebelum kita. Halo? Kira-kira pengen masuk surga atau satunya lagi? Surga atau neraka? Betul ya? Tapi kata Allah dalam Al-Baqarah 214, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Jadi ternyata Bapak Ibu, ujian yang kita dapatkan dalam kehidupan ini merupakan jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sering berdoa tuh dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Betul? Sekarang saya mau nanya, kalau siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalan yang kita inginkan dalam kehidupan, maka demi Allah, manusia yang jalannya paling lurus adalah para nabi dan rasul. Betul atau betul? Kira-kira jalan hidup kita ini sudah siratal mustaqim belum? Belum tentu kan begitu. Apalagi kita masih hidup, ya kan? Masih ada kemungkinan kita melakukan berbagai macam dosa. Tapi hakul yakin, manusia yang jalannya lurus itu adalah para nabi dan rasul. Kira-kira jalan hidup nabi dan rasul itu mudah atau susah? Susah atau mudah? Jadi ternyata Bapak Ibu, status hari ini, quote of the day, begitu ya, jalan lurus bukanlah jalan yang mulus. Jadi jalan yang lurus bukanlah jalan yang mulus. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari sirah, belajar dari sejarah, jalan yang lurus adalah jalan para nabi dan rasul, dan semuanya berliku, semuanya berlubang, semuanya terjal. Halo? Maka zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian adalah bagian dari kehidupan. Kira-kira yang ada di sini punya masalah tidak? Jangan kira-kira ini punya ujian tidak? Halo? Jenengan sedoyo punya ujian tidak? Punya masalah tidak? Punya atau banyak? Gak usah dijawab. Nah, kelihatan dari wajahnya, wajah-wajah banyak masalah. Mohon maaf, punya utang tidak? Punya atau banyak? Gak usah dijawab. Nah, kelihatan dari wajahnya, wajah-wajah banyak. Bukan saya yang bilang. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Jauzi dalam kitab Bustanul Wa'idin, beliau menjelaskan hidup ini itu akan mendapatkan 3 ujian sebagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi siapa kira-kira? Nabi Yusuf alaihis. Jadi Bapak Ibu, ujian yang kita anggap banyak tadi, yang kita anggap berat tadi, ternyata kata Ibnu Jauzi itu sudah Allah rangkum dalam kehidupan Nabi Yusuf, dan cuma 3 Bapak Ibu. Berapa? 3. Jadi ujian kita itu cuma 3. Berapa? 3. Pertama, ujian kesulitan. Apa Bu? Kesulitan. Yang kedua, ujian kesabaran. Apa Bu? Kesabaran. Yang ketiga, ujian syahwat. Jadi yang pertama apa tadi? Kesulitan. Yang kedua apa? Kesabaran. Yang ketiga apa? Syahwat. Itulah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, dan hidup kita ini ujiannya cuma 3 itu. Apa ujian kesulitan Nabi Yusuf? Saya nggak tahu, ibu-ibu ada nggak waktu hamil suka baca surat Yusuf biar anaknya seganteng Nabi Yusuf? Ada? Lihat suaminya dulu Bu, ya. Tidak jauh dari orang tuanya kan begitu. Lah jenengan mau anaknya nggak mirip jenengan? Oh saya tuh, oh kok anaknya mirip Ustadz? Ya anak saya berarti alhamdulillah begitu. Kalau anaknya mirip tonggo nih, oh barabe kan begitu. Bapak Ibu, kita sering pengen seganteng Nabi Yusuf, tapi jenengan tahu resiko ganteng itu apa? Dari lahir dimusuhi kakak-kakaknya, aniaya, dicaci maki sama kakak-kakaknya sendiri. Bahkan mau dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur kering. Resiko ganteng itu Bapak Ibu. Habis itu apa? Diselamatkan pedagang, dijual jadi budak. Tuh. Sudah mau dibunuh, masuk sumur jadi budak. Habis itu apa? Masuk ke dalam penjara.
Kira-kira milih ganteng tapi dimusuhi, dicaci maki, mau dibunuh, nyemplung ke sumur, dijual jadi budak, masuk penjara, atau pas-pasan tapi tenang-tenang saja? Betul tidak? Dengan ganteng kayak Nabi Yusuf, wes. Ibu punya suami seganteng Nabi Yusuf, bingung jenengan jadi istri. Betul tidak? Yang kedua, ujian apa? Kesabaran. Apa ujian kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam? Ketika 9 orang kakak yang menganiaya, yang menista, bahkan mau membunuh Nabi Yusuf itu, yang kejam itu, mereka datang ketika Nabi Yusuf sudah menjadi seorang wazir atau seorang menteri. Dan mereka minta ampun, minta maaf. Makanya di pertemuan pertama, Rasulullah pernah dapat kasus yang sama. Ada yang masih ingat ya? Rasulullah mengatakan, aku luka maqala Yusuf. Aku mengatakan, aku mengambil sebuah kebijakan sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf alaihis. Dan yang ketiga, ujian syahwat. Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita yang dikenal dengan Imro'atil Aziz. Imro'atil Aziz itu bukan hanya cantik Bapak Ibu, tapi punya kekuasaan. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu menolak, beliau dicebloskan ke dalam penjara. Halo. Jadi ujian hidup kita ada berapa Bapak Ibu? 3. Yang pertama apa? Kesulitan. Yang kedua ada kesabaran. Yang ketiga adalah syahwat. Kira-kira yang paling berat 1, 2, 3. Jangan berat semua Pak. Angel hidup kita itu kok berat semua. Kalau menurut Nabi Yusuf yang paling berat nomor 3. Kita tergantung, betul. Mungkin ibu-ibu yang punya anak masih kecil nomor 2 itu paling berat, kesabaran. Tapi mungkin yang sedang merintis karir nomor 1 tuh kesusahan yang paling berat, dan seterusnya. Mungkin yang kaya raya nomor 3 yang paling berat, syahwat. Tapi intinya adalah bagaimana ujian itu merupakan bagian dalam kehidupan kita. Maka jenengan kalau ada ujian, apa solusinya Ustadz? Al-Baqarah 45. Al-Baqarah 40. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau mau memohon pertolongan Allah, caranya 2. Apa? Bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan mendirikan salat. Hai. Kok hai lan? Piye to? Halo. Hai. Agak-agak mikir dikit lah. Hai, halo. Halo, hai. Gitu. Bisabari, sabar. Wassalah, salat. Halo. Sudah sabar belum? Atau dikit-dikit ngamuk? Kira-kira kita ini lebih banyak sabarnya atau lebih banyak marahnya? Padahal udah rajin pengajian Rebo kok Mas, Kemis kok Mas. Jujur ya bener juga sih, tapi yo lah kalau jenengan jujur lebih banyak sabarnya kan mantap toh Bu. Nah, jadi sabar dan sholat. Pertanyaannya, kenapa kok masih sering marah? Kenapa kok susah mengerjakan sholat, apalagi sholat-sholat sunnahnya? Jawabannya ada di ayat itu. Apa kata Allah? Wa innaha, dan 2 hal tadi, sabar dan sholat, lakabiratun, amat sangat berat, illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi yang membuat kita susah untuk sabar, susah untuk sholat, jangan-jangan karena ibadah kita tidak khusyuk atau kurang khusyuk. Betul atau betul? Cara ngeceknya gampang, lupa naruh kunci waktu sholat kok jadi ingat. Betul? Terus, mohon maaf, ada nggak yang pernah sholat di rumah sendirian? Pernah? Sholat di kamar sendirian pernah? Lupa rakaatnya berapa? Ada orangnya di sini. Mukenahnya warna apa mukenahnya? Tapi kalau sholat kita khusyuk, bisabari wassholah, kita itu menjadi pribadi yang sabar. Karena sholat itu adalah ibadah yang melatih kesabaran. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Nah, maka kalau tadi kita sudah membahas bagaimana kehidupan Rasulullah itu berat,
maka ini akan semakin berat karena kita akan membahas Rasulullah akan kehilangan orang yang beliau cintai. Pertama siapa? Paman beliau. Bapak Ibu, saya tekankan ini paman bukan sembarangan paman, tapi paman rasa bapak. Jelas ya? Ini saking sedihnya Rasulullah, tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Tahun kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wih, dahsyat. Ini anak-anak mudanya keluar semua, sat. Masya Allah. Ini kita doakan menjadi anak yang soleh, yang insya Allah akan menjadi wasilah orang tuanya masuk surga. Allahumma. Ini Bapak Ibu ya, ini hadisnya sahih. Anak-anak yang muda seperti ini dalam hadis sahih kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu yauma dhilla ila dhilluh. Ada 7 golongan akan mendapat naungan di hari kiamat dari Allah. Apa itu? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang rajin ibadah. Tuh, mohon maaf ya, kata hadis ini syabun, pemuda. Kenapa? Kalau pemuda rajin ibadah itu mantap. Kalau sudah tua rajin ibadah itu sudah hal yang biasa. Dan yang kedua apa kata Rasulullah? Rajulun qalbuhu muta'alliqun fil masajid. Pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Ini terbanyak Ustadz. Saya ngisi di beberapa masjid yang paling banyak pemudanya keluar tuh di sini Ustadz. Luar biasa. Ya. Wah, ini sudah kebagi semua. Karena sudah terbagi, di depan jenengan sudah ada teh dan snack. Mari kita nikmati dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo disekecahkan. Tahunya hot, tahunya. Baik Bapak Ibu, sambil dilanjutkan makan snacknya, saya lanjutkan pengajiannya. Ngoten nggih? Baik. Sebentar, tahunya hot ini. Ya, jadi ada 2 orang yang akan kita bahas. Yang pertama adalah paman Rasulullah atau bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Bapak Ibu, paman Rasulullah itu meninggal sudah waktunya. Kenapa kok waktunya? Karena paman Rasulullah itu meninggal di tahun ke-10 kenabian. Nah, kira-kira kalau tahun ke-10 kenabian berarti usia Rasulullah berapa? Berapa? 25 kurang tua? 35 kurang tua? 50. Karena Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama usia berapa? 40. Jadi ketika paman Rasulullah meninggal di tahun ke-10 kenabian berarti 40 ditambah
ditambah 10, jadinya 50. Lah kalau anaknya jauh usia 50, ya pasti, ya orang tuanya pasti sudah sepuh. Tapi sebenarnya yang membuat Rasulullah sedih itu bukan hanya ketika pamannya meninggal, tapi mari kita bahas kisah lebih detailnya. Begini ceritanya Bapak Ibu. Ketika paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakaratul maut, maka di samping beliau ada keponakan, ada anak yang sangat beliau cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Rasulullah berusaha menuntun pamannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah 2 kalimat syahadat dan aku akan bersaksi kepada Allah di hari kiamat. Tapi menariknya Bapak Ibu, di belakang Rasulullah itu ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Abu Jahal CS ini mengatakan, ya Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Jadi ternyata kasus agama dibenturkan dengan ajaran nenek moyang itu sudah ada dari zaman dahulu kala. Ada nggak sekarang? Pak, Bu, kok ngelakuin itu kenapa? Yo, dari dulu yo begitu. Nah ini penting kita garis bawahi ya Bapak Ibu. Akhirnya apa? Perhatikan. Akhirnya paman Rasulullah meninggal dalam keadaan belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang lebih menyakitkan, saya bacakan ayatnya. Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 113. Surat apa? At-Taubah 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali nabiyyin walladzina amanu. Perhatikan. Tidak ada hak bagi seorang nabi dan bagi orang yang beriman. Tidak ada hak. Apa? Ayyastaghfiru lil musyrikin. Memohon maaf bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir. Walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum. Walaupun itu adalah kerabat, walaupun itu adalah saudara orang-orang yang mereka cintai. Annahum ashabul jahim, dan mereka itu adalah penghuni neraka. Bayangkan Bapak Ibu. Ini ayat menghancurkan hati Rasulullah. Kenapa? Saya baca selengkapnya ya. Tidak ada hak bagi nabi ataupun orang beriman memohon ampunan bagi orang-orang non-muslim. Walaupun yang non-muslim yang sudah meninggal itu adalah kerabatnya, saudaranya sekalipun. Dan mereka adalah penghuni neraka. Bayangkan Bapak Ibu. Kondisi kehilangan paman yang dicintai. Beliau bisa mengislamkan ratusan ribuan jutaan orang, tapi paman sendiri yang mengambil posisi bapak itu tidak, meninggal dalam keadaan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ketika Rasulullah mendapatkan kenyataan itu, Allah turunkan sebuah ayat, tidak ada hak bagimu untuk memohon ampunan bagi orang-orang kafir. Bayangkan. Mungkin bagi kita yang punya orang tua, kakek nenek Islam, mungkin ayat ini biasa-biasa aja, tapi bagi yang mohon maaf, mungkin ada yang punya kakek nenek non-muslim, ada tidak? Atau punya saudara yang non-muslim, atau bahkan mungkin ada yang punya orang tua non-muslim. Apa kata Allah? Tidak ada hak bagi kita untuk memohon ampunan bagi mereka. Ustadz, tapi kan mohon maaf, orang tua saya non-muslim, boleh nggak saya doakan? Ya boleh, sebagai birrul walidain itu bagus. Tapi, apa kata Allah? Mohon maaf, kalau memohon ampunan bagi orang non-muslim yang sudah meninggal, itu adalah sia-sia. Belum selesai Bapak Ibu, kita buka ayat selanjutnya, Al-Qasas 56. Apa kata Allah? Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad,
La tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi, ya mohon maaf Bapak Ibu, Allah menegur Rasulullah SAW yang bersedih ketika pamannya meninggal dunia dalam keadaan non-muslim. Apa kata Allah? Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tapi yang memberikan hidayah adalah Allah. Halo? Bapak Ibu, Al-Qasas 56 menurut saya wajib kita pegang. Kenapa? Biar kita tidak mudah sombong dan kita tidak mudah sakit hati. Ada nggak di sini yang merasa anaknya sudah dinasehatin masih nggak berubah-berubah? Ada tidak? Ada nggak yang merasa anaknya didakwahin nggak mempan-mempan? Ada tidak? Pertanyaannya, siapa kita? Jangankan kita Bapak Ibu, Rasulullah SAW saja itu tidak bisa mengislamkan pamannya. Apakah Rasulullah gagal? Tidak, karena tugas Nabi itu berdakwah. Nabi Ya'qub alaihissalam itu punya anak berapa Bapak Ibu? Yo, tebak-tebakan berapa? 11. Oh, kok bener terus sih? 11. Yang soleh berapa? 2. Yang salah berapa? 9. Dan Nabi loh, Nabi itu anaknya 11, yang soleh cuma 2, yang salah 9. Apakah Nabi Ya'qub itu gagal? Tidak. Tugas Nabi itu berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam anaknya nggak mau naik kapal. Apa kata anaknya? Wahai ayah, silakan naik kapal, aku tidak mau, aku mau naik gunung yang tertinggi. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Nabi Lut alaihissalam bukan hanya anaknya, keluarganya Allah laknat Bapak Ibu. Apakah gagal? Tidak. Tugas Nabi itu berdakwah. Kenapa? Karena yang bisa mengubah hati seseorang, yang bisa memberikan hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu Bapak Ibu sebagai orang tua itu tugasnya berdakwah kepada anak-anak kita. Sampai kapan? Sampai Allah yang mengakhiri dakwah kita. Kapan itu? Ketika nama kita diumumkan di Masjid Muhtadin. Ada yang pernah namanya diumumkan di masjid sini? Ada tidak? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau ada saya khawatir kok masih ada orangnya di sini kan begitu. Tapi kira-kira cepat atau lambat nama kita akan diumumkan tidak? Maka mumpung nama kita belum diumumkan, yuk kita berdakwah sampai nama kita diumumkan di masjid. Kenapa penting Al-Qasas ayat 56 ini Bapak Ibu sekalian? Agar kita nggak sombong dan tidak mudah sakit hati atau kecewa atau putus asa. Anaknya pinter ditanya, Bu, anaknya kok pinter banget? Apa rahasianya? Apa jawaban ibunya? Siapa dulu ibunya? Ini kira-kira anak itu pinter gara-gara orang tuanya kita atau karena Allah? Dan pun sebaliknya, kita nasehatin, kita dakwahin kok nggak mempan, kita nggak mudah putus asa. Kenapa? Karena kita tahu hidayah itu dari Allah, bukan dari kita. Ibu kecewa, Mas. 2 tahun 9 bulan ibu kandung, 2 tahun ibu susui, mandikan, suapin, ketika kamu besar ternyata kamu misalnya begitu. Kenapa kecewa? Kenapa kecewa? Kan tugas kita hanyalah berdakwah. Yang menggerakkan hati anak kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada nggak anaknya kiai tapi beling? Ada nggak kira-kira? Lagi rame itu. Tapi ada nggak kira-kira anaknya jadi ustadz, jadi tokoh besar, orang tuanya biasa-biasa aja? Ada tidak? Hidayah itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Maka Bapak Ibu terus doakan anak-anak kita. Sampai kapan? Sampai Allah yang mengakhiri dakwah kita. Jadi kalau jenengan mohon maaf berpegang teguh sama Al-Qasas 56, ketika dakwah belum berhasil, kita tidak mudah sakit hati dan tidak mudah putus asa karena kita tahu hidayah dari Allah. Dan kalau dakwah kita berhasil, kita tidak sombong karena kita tahu hidayah itu dari Allah. Setuju?
Mohon maaf, saya itu yo kadang-kadang kalau ngisi kajian jamaahnya itu nggak berubah-berubah, dikasih tahu yo nggak mempan, itu kadang-kadang mangkel. Takkan berani kok enggak. Tapi setelah saya tahu surat Al-Qasas 56, selo Bapak Ibu. Mau ikut yo, monggo, nggak ikut yo, monggo. Very good, very fine, bos. Nggak mau ikut cari ya, apa toh? Kok saya lupa pepatahnya itu begitu. Nah, ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi ini mohon maaf cukup menyakitkan, yaitu surat At-Taubah ayat 113 dan Al-Qasas 56. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi memang dakwah itu tidak boleh berhenti. Ya. Dan itulah yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lakukan kepada paman beliau. Dakwah tidak berhenti-berhenti. Nanti akan ada tema sebelum hijrah, beliau itu nanti akan lebih berat lagi kondisi Rasulullah, dan beliau tetap terus berdakwah. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu diambil dari kata da'a yad'u, yang artinya adalah mengajak. Apa? Mengajak. Jadi setiap kita yang punya lisan dan bisa mengatakan kata yuk, coba 1, 2, 3, yuk. Yuk. Allahumma shayyiban. Nah, hujan betul atau kipas? Hujan toh? Nggak apa-apa hujan air ya. Kalau hujan duit saya keluar sekarang ini ya. Sama, waduh saingan berarti. Bapak Ibu, jadi dakwah itu mengajak. Coba, mohon maaf. Ada nggak yang pertama kali ikut pengajian Kamis Maghrib di masjid ini diajak temannya? Ada nggak? Ada? Ada atau banyak? Lah itu dakwah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau pengajian seperti ini mohon doakan ustadznya. Kenapa? Karena ustadz itu ngomong 1 jam. Mohon maaf, bisa jadi ada kesalahan, bisa jadi ada kesombongan, betul tidak? Tapi jenengan itu yang duduk mendengarkan itu insya Allah jauh lebih ikhlas daripada yang di depan ini Bapak Ibu. Ya. Dan dakwah itu jangan diartikan yang di mimbar saja. Justru yang menyiapkan minuman, menyiapkan tempat, menyiapkan kamera dan seterusnya, itu yang berdakwah. Maka dakwah itu jangan diarti sempitkan dari mimbar ke mimbar. Segala upaya mengajak kepada kebaikan itu adalah bagian dari dakwah. Menariknya Bapak Ibu, menarik sekali ini. Apa itu? Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada 2 nabinya, yaitu Nabi Musa dan yang kedua adalah Nabi Harun. Idhaba, pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun, kata Allah dalam surat Toha ayat 43 sampai 44. Kira-kira kalau yang berdakwah itu Nabi Musa dan Nabi Harun, kira-kira berdakwahnya ke siapa? Ke siapa? Fir'aun. Apa kata Allah dalam surat Toha 43-44? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena Fir'aun itu telah melampaui batas, kata Allah. Perhatikan, ini yang paling penting Bapak Ibu. Apa pesan Allah dalam surat selanjutnya, ayat selanjutnya? Faqula lahu qawlan layyinan, dan sampaikanlah dakwah itu dengan lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dengan itu Fir'aun berpikir dan takut kepada Allah. Halo? Yang didakwahi siapa? Lah kok piye to? Siapa? Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun. Dan apa pesan Allah? Sampaikanlah dakwah itu dengan lemah lembut. Berdakwah kepada siapa? Berdakwah kepada siapa? Fir'aun. Pesannya apa? Dakwah kepada siapa? Pesannya apa? Sekarang saya mau nanya, yang jenengan dakwahi di rumah, di sekitar rumah, di masyarakat itu Fir'aun betul? Kok ragu-ragu jawabannya? Fir'aun bukan? Lah kalau sama Fir'aun aja disuruh lemah lembut, kata Allah, apalagi kepada yang bukan Fir'aun. Mohon maaf, anak jenengan itu halo? Dakwah kepada Fir'aun, pesan Allah apa? Lah jenengan itu di rumah berdakwah kepada siapa?
Lemah lembut boten. Ya. Saya tak habisin dulu tehnya. Loh, berdakwah kepada Fir'aun kata Allah, faqula lahu qaulan layyinan, sampaikanlah dengan lemah lembut. Sama Fir'aun aja lemah lembut, apalagi sama yang bukan Fir'aun, betul. Lah yang jenengan dakwah di rumah itu siapa? Fir'aun bukan? Bukan, kan jangan juga nggak mau kan jadi orang tuanya Fir'aun toh. Nah. Pertanyaan saya, lemah lembut betul. Masya Allah, percaya saya Bu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tapi ya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya itu kan kadang-kadang ceramah itu bukan menasihati jamaah, menasihati diri sendiri, betul nggak? Insyaallah. Nah, kenapa Bu kok ketawa Bu? Artinya apa Bapak Ibu? Itu dakwah yang sebenarnya. Maka kalau di Muhammadiyah itu kita punya tagline apa? Dakwah yang menggembirakan. Maka hasil muktamar kemarin di Solo itu ada lembaga dakwah komunitas. Sekarang itu bukan pengajian tok, ada goesmu, betul. Jalan sehatmu, gitu. Pokoknya mancingmu, wes pokoknya. Kenapa? Karena dakwah itu harus menggembirakan. Maka kalau boleh jujur Bapak Ibu, saya tuh kadang-kadang kalau ngisi pengajian tuh bukan hanya mikirin materi, mikirin joknya apa gitu. Kadang-kadang kalau satu pengajian full nggak ada ketawanya tuh saya juga, aduh, jamaahnya ini tegang atau gimana? Gitu. Betul Bu? Apanya yang betul Bu? Takdul aja. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, suatu ketika ada seorang khalifah namanya Harun Ar-Rasyid. Siapa? Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu Bu, khalifah yang sangat terkenal. Waktu Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah, ada seorang masyarakat yang sangat masyhur namanya Abu Nawas. Ilahilas tulil firdau si ahla wala jahimi. Itu apa? Syair Abu Nawas. Wahai itu, jangan suara saya itu bagus, tapi lebih bagus kalau saya nggak nyanyi ya Bapak. Suatu ketika datanglah seseorang kepada Harun Ar-Rasyid. Ya Harun Ar-Rasyid, aku akan menyampaikan nasihat yang keras untukmu. Bersabarlah karena ini baik bagimu. Ada orang dakwah kepada Harun Ar-Rasyid mengatakan apa? Ya Harun Ar-Rasyid, aku akan menyampaikan nasihat yang keras untukmu, bersabarlah karena ini baik bagimu. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Wallahi la akbaluka. Demi Allah saya nggak mau mendengarkan nasihatmu. Kok sombong sekali nih khalifah, nggak mau mendengarkan nasihat. Perhatikan Bapak Ibu, apa kata Harun Ar-Rasyid? Dulu ada orang yang lebih soleh daripada kamu berdakwah kepada orang yang lebih buruk daripada saya. Dulu ada orang yang lebih soleh daripada kamu berdakwah kepada orang yang lebih salah daripada saya, dan Allah berpesan faqula lahu qaulan layyinan, sampaikanlah dengan lemah lembut. Siapa orang yang lebih soleh daripada yang datang? Nabi Musa dan Nabi Harun. Pasti lebih soleh orang Nabi, betul. Siapa orang yang lebih salah, lebih buruk daripada Harun Ar-Rasyid? Fir'aun. Jadi bukannya Harun Ar-Rasyid tidak menerima dakwah, tapi beliau ingin mengingatkan kepada orang tersebut, dulu ada orang, yaitu Nabi Musa dan Harun, berdakwah kepada orang yang lebih buruk daripada saya. Itu sama Allah disuruh lemah lembut. Lah saya ini bukan Fir'aun gitu loh. Maka kita juga diminta untuk berdakwah dengan lemah lembut. Itulah pendekatan dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selisih 2,5 bulan. Jadi paman bapak beliau meninggal, selisihnya 2-3 bulan. Tidak lebih dari 2 bulan, tidak lebih dari 3 bulan. Anggaplah 2,5 bulan ya. Siapa yang meninggal? Istri beliau, Ibunda Khadijah. Dan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas, masih di tahun yang sama Allah perintahkan Rasulullah untuk berdakwah kemana?
ke Taif. Wah, itu lebih sedih lagi nanti. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak atau paman meninggal, selang 2,5 bulan, istri yang paling dicintai itu meninggal. Ini saya ingin menjelaskan betapa istimewanya Khadijah itu, Bapak Ibu. Rasulullah itu tidak pernah berpoligami ketika menikah dengan Ibunda Khadijah. Dan setelah Ibunda Khadijah meninggal, baru Rasulullah menikah lebih dari 1 orang. Dan dari semua istri-istri Rasulullah yang paling cantik, yang paling muda, namanya siapa? Aisyah. Dan menariknya, dari semua istri Rasulullah yang paling dicemburui sama Ibunda Aisyah siapa? Khadijah. Padahal orangnya sudah tidak ada. Itulah bagaimana istimewanya Ibunda Khadijah. Maka tidak heran kalau tahun itu disebut dengan Ammul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, kalau kita bersedih, apa pesan Allah Subhanahu wa taala? Angkat tangan kanannya, pegang pundak teman kanannya. Yang nggak megang berarti nggak akrab itu ya. Ikuti saya, saudaraku. La tahzan. Jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. At-Taubah 40. Jangan bersedih, innallaha ma'ana. Apapun kondisi kita, jangan pernah bersedih, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu membersamai kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, cukuplah Allah yang akan menjadi pendamping kita dalam kondisi dan situasi apapun. Pun kalau kita bersedih, la tahzan innallaha ma'ana. Itu saja kajian kita pada malam hari ini. 3 menit menuju azan Isya, dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke tema sebelum nubuah. Sebelum nubuah itu berarti sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu, dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ngoten nggih Bapak Ibu? Bapak-bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu-ibu? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.